Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Elsa Nursyifa, NIM 2021020268 dari kelas 1 C4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari perangkat hardware dan software. Nah, mungkin di kalangan kita sudah tidak asing lagi apa itu perangkat hardware. Yaitu perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Nah, kita langsung membahas yaitu yang pertama perangkat input. Salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input tersebut, beserta gambarnya. Oke, yang pertama itu ialah mouse. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Kedua, keyboard. Jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Dan yang ketiga, scanner. Scanner berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan, pasalnya ada banyak orang yang memerlukannya untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Nah, kita masuk ke perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Berikut contoh perangkat proses beserta gambarnya. Yang pertama itu CPU. Bisa kita lihat, salah satu jenis perangkat keras ini fungsinya bertugas menerima dan menjalankan perintah dan data yang diberikan perangkat lunak. Cepat atau lambat dari kinerja suatu komputer ditentukan dari kualitas prosesor yang digunakan. Kedua, VGA. Perangkat yang berfungsi mengolah maupun memproses data grafis sehingga hasilnya nanti dapat kita tampilkan pada layar monitor. Nah, yang ketiga yaitu RAM. Bisa kita lihat, merupakan jenis perangkat keras yang berfungsi menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Nah, yang ketiga, perangkat untuk menyimpan. Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Berikut contoh perangkat penyimpan. Yang pertama itu adalah hard disk. Merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Yang kedua adalah flash disk. Merupakan alat penyimpan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung dengan komputer maupun ke media yang lainnya yang digunakan. Flash disk ini sendiri bisa kita pakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga, optical disk. Merupakan alat membaca dan juga menyimpan data dari ke media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disk. Dan kegunaannya juga bisa melakukan penginstalan sebuah sistem operasi, game atau software lainnya. Nah, di situ saya menampilkan berupa CD. Oke, selanjutnya perangkat software. Perangkat software merupakan perangkat komputer yang tidak berbentuk fisik, namun diperlukan untuk menjalankan kerja operating system atau operasi sistem yang perlu menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perangkat software. Yang pertama, software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya Windows, Linux, Mac, iOS, Android, dan masih banyak lagi. Bisa kita lihat ada pada gambar di atas. Yang kedua yaitu software browser. Sesuai dengan namanya software browser, ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla, Firefox, dan sebagainya. Bisa kita lihat yang ada di gambar.
Yang ketiga yaitu Microsoft Office. Software ini yang sangat berfungsi untuk atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor. Seperti yang ada pada gambar di atas, perangkat lunak pengolahan data, pengolahan angka atau akuntansi, media presentasi, dan lainnya. Contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, atau PowerPoint. Yang keempat ialah Paint Software. Software yang berfungsi untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. Nah, yang saya tampilkan ini ialah Paint dan CorelDRAW. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contohnya, software antivirus, Smadaf, AFG, Norton, dan masih banyak lagi. Bisa kita lihat pada gambar di atas. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.